CPS Kemenaker akan segera dibuka. Diliput dari Ring Times Bali, CPS Kemenaker akan segera dibuka. Cek di sini intip bocoran besaran dananya. Oke, jadi program jaringan pengalaman sosial CPS Kemenaker dikabarkan akan segera dibuka pendaftarannya oleh Kemenaker. Benarkah? Kita simak terlebih dahulu beberapa ulasan dari kutipan ringtimesbali.com ya teman-teman ya. Jadi berdasarkan penelusuran Ring Times Bali, tanda-tanda akan dibuka pendaftaran ini dilihat dari akun Instagram CPS Kemenaker yang telah disiapkan. Di sana tertulis coming soon, yang artinya segera akan datang. Selain tertulis coming soon, juga ada logo Kemenaker di bawahnya ya. Jadi semoga bukan hoax ya teman-teman. Saya sudah mengecek sendiri dan itu memang ada. Sebagaimana diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan telah meluncurkan program CPS Kemenaker belum lama ini. Bahkan sekitar 21.000 orang telah merasakan manfaatnya. Ya, jadi sebelumnya dari pekerja ya. Namun hingga kini program yang dinanti masyarakat itu belum ada tanda-tanda akan dibuka pendaftarannya. Namun ini kurang lebihnya hingga awal November atau akhir Oktober ya. Ya, kita baca kembali. Demikian bantuan itu terus berjalan. Belum ini Kemenaker bahkan menyerahkan bantuan program CPS Kemenaker bagi tenaga kerja mandiri kelompok perempuan yang berada di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Ya, jadi seperti di update saya sebelumnya, untuk bantuan Kemenaker ini sudah diluncurkan di Mojokerto ya. Jadi ini offline mungkin ya kalau tidak salah. Ya, kita lanjutkan kembali. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan bahwa pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada persoalan kesehatan, tetapi juga melemahkan perekonomian yang ditandai dengan penurunan produksi, pengurangan tenaga kerja, serta penurunan daya beli masyarakat. Ini sudah pasti ya teman ya, karena memang sekarang saat ini lagi masa susah dan sulit-sulitnya. Untuk meringankan beban masyarakat pada umumnya dan untuk keluarga pada khususnya, pemerintah meluncurkan program jaring pengaman sosial atau disingkat dari CPS bagi kelompok rumah tangga dan pekerja perempuan, kata Kemenaker Ida di Mojokerto, Jawa Timur pada hari Jumat kemarin tanggal 23 Oktober yang lalu. Ya, kita lanjut. Program CPS Kemenaker terdiri dari program tenaga kerja mandiri untuk penciptaan wirausaha dan padat karya. Itu sudah kita tahu. Program ini dapat menjadi pilihan bagi masyarakat agar terhindar atau mengurangi dampak pandemi, katanya. Oke, program tenaga kerja mandiri ini diperuntukkan bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19 dan tidak mendapat bantuan kartu prakerja maupun bantuan subsidi gaji atau upah, ucapnya ya. Jadi untuk Kemenaker ini dibuka dikarenakan buat teman-teman yang memang sebelumnya tidak mendapat bantuan dari kartu prakerja atau gagal ya, namun itu bisa kita gunakan atau mendaftar kembali untuk tahun depan ya, ujarnya di update sebelumnya di tentang CPS atau kartu prakerja gelombang 11 sebelumnya. Kemenaker Ida mengatakan program tenaga kerja mandiri merupakan stimulus bagi masyarakat pelaku industri kecil untuk meningkatkan kreativitasnya dalam memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia di sekitarnya untuk diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual di pasar domestik. Ya, jadi ini adalah salah satu tujuan dari pembukaan bantuan Kemenaker maupun CPS prakerja ataupun dari prakerjanya ya teman-teman ya. Ia menjelaskan dalam program tenaga kerja mandiri, bantuan yang diberikan berupa uang untuk modal usaha, untuk membeli peralatan, dan untuk modal pelatihan. Nah, jadi ini sama, kalian akan mendapatkan insentif, namun insentif pertama itu untuk membeli pelatihan terlebih dahulu ya. Ya, jadi nantinya kelompok akan mendapatkan bantuan uang tunai hingga sebesar 40 juta per kelompok untuk 20 orang maksimal tiap kelompoknya. Jadi nanti kalian akan mendapatkan jumlah 40 juta dari kelompok dan nanti mungkin akan diperinci ya untuk bagian dari kelompok-kelompok sesuai dari yang ditentukan dari Kemenakernya. Itu akan secara otomatis dipisahkan dari Kemenakernya. Kalian hanya mendaftar terlebih dahulu atau pendaftaran seperti biasa ya. Nah, lanjut. Ia juga mengungkapkan bahwa program ini sudah berjalan 40% dari total 12.500 kelompok penerima. Ya, jadi mungkin ini yang dimaksud dari kartu prakerja atau di dalam
CPS Kemenaker Mojokerto yang sudah mendapatkan insentif ya teman-teman ya. Direktur Jenderal Pembinaan Kesempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Bina Penta dan PKK Kemenaker Soeharto dalam laporannya menyatakan bahwa penyerahan bantuan jaringan pengaman sosial CPS COVID-19 untuk kelompok perempuan di Mojokerto tahun 2020 diberikan kepada 15 kelompok yang terdiri dari 20 orang anggota sehingga berjumlah total 300 orang penerima ya. Jadi mungkin ini masih sedikit ya, karena untuk penerimaan masih 300 orang penerima, itu mungkin masih masa di awal bantuan dari CPS Kemenaker. Kita lanjut ke halaman ketiga. Yep, lanjutkan bantuan ini diharapkan dapat menyentuh langsung masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 untuk membantu menghidupkan kembali wirausaha yang mereka tekuni, ujar Soeharto. Nah, jadi tujuan dari dibukanya CPS Kemenaker ini salah satunya adalah memberikan manfaat untuk kalian yang memang sekarang sedang sepi atau dengan masa krisisnya ya teman-teman ya. Yap, walaupun tengah terjadi pembatasan mobilitas, Soeharto berharap hasil karya para wirausaha baru dapat berkembang dan diterima pasar secara luas. Sebab lanjutnya, wirausaha baru tidak hanya dapat berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia, tetapi juga membuka peluang kesempatan kerja bagi lingkungan sekitarnya. Nah, buat teman-teman, jadi di sini ketika kalian mendapatkan insentif atau sudah menerima tunjangan dan bisa membuka lahan usaha kembali, itu bukan hanya menguntungkan untuk kalian ya, tapi itu hanya atau menguntungkan juga untuk teman-teman atau lingkungan sekitar yang memang membutuhkan atau bantuan dari kalian atas usaha yang sudah kalian buka dari bantuan CPS Kemenaker yang telah memberikan atau insentif sesuai dari ketersediaan yang ada di dalam CPS Kemenaker yang akan dibuka nanti. Nah, jadi ini nanti untuk pembukaannya akan dibuka atau diinformasikan melalui langsung dari www.kemenaker.go.id ya. Jadi silakan kalian bisa cek saja setiap hari untuk informasinya. Jadi itu mungkin sama halnya pendaftaran seperti di dalam kartu prakerja ya, itu hampir sama. Kalian hanya lulus untuk beberapa mengisi seperti biodata diri, KTP, dan biodata yang lainnya. Yap, jadi mungkin kurang lebihnya hanya seperti itu untuk video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.